Kurang dari sebulan pemilihan presiden dan pemilu legislatif digelar. Para pimpinan partai mulai turun gunung, memimpin kampanye akbar yang dimulai 21 Januari hingga 10 Februari 2024. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri berjoget bersama vokalis grup band Slank, Kakah, saat kampanye akbar untuk pemenangan Ganjar Mahfud di lapangan Tegalega, Bandung, Jawa Barat. Menang! 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 Berapa kali? Ingat apa enggak? Nanti pulang ke rumah udah enggak ingat. Nah, kita berdoa dan berjuang. Putarannya satu kali aja. Bisa apa enggak satu kali? Benar nih. Saya telah tekan siap mati untuk rakyat Indonesia. Capres nomor urut 2 yang juga Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, mulai kampanye akbar di Majalengka, Jawa Barat. Prabowo bertekad mengabdikan sisa hidupnya untuk rakyat Indonesia. Dengan segala kebaikan yang diberikan, saya juga diberi rezeki, saya diberi kebaikan. Karena itu saya bertekad sisa hidup saya untuk rakyat Indonesia. Dari saat saya masih remaja, saya sudah sumpah memberi segalanya untuk rakyat saya, untuk rakyat Indonesia. Inilah sosok inspiratif kita yang biasanya kita lihat. Sementara itu Surya Paloh, pimpinan tertinggi Partai Nasdem yang mengusung Anies Mohaimin, memulai kampanye di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Surya Paloh menekankan agar pemilu dapat berjalan jujur, adil, dan bermartabat. Artinya bagaimanapun kita menempatkan kepentingan stabilitas nasional kita. Tapi tersedia hal-hal lain. Pak Surya Paloh, walaupun kita memang ada hati panas, saya harapkan supaya kepala tetap dingin ya. Pak Surya Paloh. KPU memberikan kesempatan yang sama untuk parpol dan capres-cawapres untuk berkampanye. Khusus kampanye akbar, peserta pemilu bisa melaksanakannya di lapangan, stadion, alun-alun, dan tempat terbuka lainnya. Tim Liputan, Kompas TV. Ya, saudara, petinggi partai politik ini sudah turun gunung saat masa kampanye akbar Pilpres dan juga Pileg 2024. Lalu apa strategi mereka untuk kemudian mendongkrak suara dan memenangkan paslon yang diusung? Kita bahas bersama dengan juru bicara Timnas Anies Mohaimin, sudah ada Pak Muhammad Saidido. Assalamualaikum, Pak Saidido. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya, Pak Dido? Alhamdulillah, baik. Kemudian juga ada juru bicara TKN Prabowo Gibran, sudah ada Bung Andre Rosiade. Selamat pagi, Assalamualaikum Bung Andre. Salam Mbak Disti, selamat pagi. Pagi. Bang Sedido, Oke. Pak Sunadi, Pak Kar. Ya, dan dari juga tim. iya, ada juga Pak Karania Dharma Pak Karani. Saputra, Maaf, Pak Karani. Deputi Maaf, Kanal Media TPN Ganjar Mahfud. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Karania. Waalaikumsalam, selamat pagi Bang Andre, Pak Said Dido, Pak Prof Aldi. Oke, yang terakhir juga ada Guru Besar Ilmu Politik dari Universitas Andalas, sudah ada Pak Profesor Asrinaldi. Selamat pagi, Assalamualaikum Prof Al. Waalaikumsalam Mbak Adisti. Ya, ini kita bahas yang lagi pada turun gunung nih di kampanye akbar, baik itu Pilpres dan juga Pileg 2024. Saya melihat tadi di tayangan sudah ada Pak Surya Paloh begitu ya Pak Dido. Nah, selain Pak Surya Paloh, nanti bagi tugasnya nanti kalau tidak salah juga ada Pak JK ya, yang kemudian juga turun gunung. Ini bagi tugasnya akan seperti apa, Pak Dido? Saya pikir tidak ada pembagian tugas yang terlalu ketat di 01 karena bukan kebetulan karena memang calon presiden dan calon wakil presidennya adalah tokoh yang disenangi banyak pihak dan banyak kalangan dari semua lapisan, sehingga sebenarnya tokoh yang turun adalah adalah memberikan dukungan keras, meyakinkan rakyat bahwa
calon presiden 01, calon presiden wakil presiden 01 adalah dua tokoh yang mendapatkan dukungan kuat dari tokoh-tokoh nasional yang diharapkan meyakinkan seluruh lapisan masyarakat bahwa apa yang dikatakan, apa yang dikampanyekan oleh Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar selama ini adalah benar dan insya Allah akan diwujudkan dan akan didukung oleh tokoh nasional apabila kedua pasangan tersebut, pasangan 01 tersebut memenangkan Pilpres 2024. Jadi saya pikir hanya itu, tidak ada jelas ininya. Yang jelas saya yakin bahwa Pak JK akan konsentrasi di level atas dan mungkin Indonesia Timur, kemudian mungkin Pak Surya Paloh akan bergerak di kantong-kantong suara Nasdem dan kantong-kantong suara lainnya. Jadi saya pikir itu yang terjadi dan kemungkinan juga akan muncul tokoh-tokoh lain yang akan membantu, akan mendukung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Jadi saya kemungkinan akan muncul tokoh lain untuk daerah-daerah tertentu dan di Timnas 01 bahwa memang semua timnas kita harapkan berada di daerah untuk masing-masing daerah, bukan hanya di tingkat provinsi tapi sampai ke desa-desa. Mereka harus turun untuk meyakinkan rakyat bahwa pilihan terbaik bangsa ke depan adalah pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Saya pikir itu. Jadi tokohnya adalah ada tokoh nasional, ada tokoh lokal, semua akan turun. Oke, kalau tadi saya mendengar Pak Surya Paloh dan juga Pak JK, kalau Pak JK ini kayak lebih ke Indonesia Timur, kemudian Pak Surya Paloh ini di kantong-kantong suara Nasdem. Nah, tokoh lainnya kira-kira siapa lagi nih dari 01? Kita sedang menyusun jadwalnya dan menunggu siapa yang akan diturunkan. Tapi yang pasti semua tokoh-tokoh yang ada di Timnas itu sudah kita minta berada di daerah. Jadi bukan berada di samping Pak Anies, tapi berada di daerah masing-masing untuk menemui rakyat. Oke, kalau Bung Andre sendiri bagaimana? Kalau di 02 kan tampaknya lebih banyak begitu ya, ada Pak SBY, kemudian ada Pak Prabowo, ada Bu Khofifa. Ini seperti apa nanti pembagiannya? Jadi begini ya, Disti. Kalau kami memang dari awal TKN Prabowo Gibran sudah meminta seluruh tokoh yang ada itu untuk bekerja keras di lapangan. Contoh, saya memberikan contoh kepada diri saya saja ya, Adisti. Saya sebagai juru bicara TKN, wakil direktur juru debat, tapi juga ditugaskan sebagai ketua tim kampanye daerah Sumatera Barat. Nah, kita tahu sejak bulan Oktober 2023, timnya Bang Said Didu ini, tim Anies ini sudah mengklaim Sumatera Barat itu adalah kandangnya Anies. Bahkan berani menyebutkan angka 80% kemenangan Anies di Sumatera Barat. Nah, apa yang kami lakukan? Ya, kami bekerja keras di lapangan, bertemu dengan rakyat. Ya, seperti saya, ketua tim kampanye daerah Sumatera Barat itu Senin sampai Jumat malam. Saya selalu posisinya dalam 3-4 bulan terakhir di Sumatera Barat. Ya, kalau diundang Kompas kan banyakan saya Zoom gitu. Jarang sekali saya offline di studio kan. Karena memang saya berkeliling dari kampung ke kampung di Sumatera Barat. Dan alhamdulillah itu hasilnya ada. Hari ini LSI, Lembaga Survei Indonesia, mengeluarkan rilis pagi ini menyatakan ternyata klaimnya pasangan Amin yang menang 80% di Sumbar itu ternyata hoax. Di mana Prabowo Gibran dinyatakan unggul hari ini di Sumatera Barat oleh LSI dengan angka 49,8%, sedangkan pasangan Anies itu hanya 42,1% dan pasangan Mas Ganjar itu hanya 4% sekian. Ini menunjukkan apa? Bahwa kerja-kerja di lapangan itu sudah dilakukan oleh tim kampanye Prabowo di seluruh Indonesia. Nah, saya memberikan contoh Sumatera Barat. Nah, soal tokoh-tokoh, kita punya banyak tokoh. Selain Pak SBY dan Pak Prabowo tentunya. Kita banyak tokoh, hampir seluruh ketua umum partai, tokoh-tokoh partai, tokoh-tokoh nasional yang mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran. Itu dalam beberapa bulan ini sudah berkeliling secara rutin
di seluruh wilayah Indonesia. Seperti itu Adisti. Sehingga kita lihat ya dari bulan Oktober Pak Prabowo itu terus naik, tumbuh, bahkan di Januari ini ya hampir semua lembaga survei yang kredibel ya seperti Indikator maupun LSI sudah menunjukkan bahwa angka Pak Prabowo sudah mendekati angka 50%. Ini menunjukkan apa? Kerja-kerja di lapangan yang dilakukan tim kampanye Prabowo dan Gibran itu sangat efektif menyasar dengan langsung bertemu dengan rakyat. Termasuk banyak bertemu dengan rakyat, bukan banyak omon-omon drama Korea terzolimi, seperti itu. Oke, termasuk juga yang sebelumnya Pak Prabowo sudah mulai kampanye akbar juga di Majalengka. Ini kan kalau kita tarik ke belakang, ini kan wilayah Majalengka ini pernah jadi konstituennya ex dari politisi PD Perjuangan, Bung Ara. Apakah emang betul untuk tujuannya menggait suara dari masanya Bung Ara yang sudah bergabung ke Anda? Itu namanya daerah SMS kalau di Jawa Barat namanya. Iya, Subang, Majalengka, Sumedang. Partai Gerindra di luar Bang Ara punya basis di situ. Partai Gerindra itu partai pemenang di Jawa Barat. Pak Prabowo unggul telak dulu di daerah SMS itu, Adisti. Tentu Pak Prabowo akan terus berkeliling di seluruh Indonesia. Tapi ini kan ada keterbatasan waktu ya, Adisti ya. Kampanye akbar itu waktunya terbatas. Lebih sempit. Lebih sempit. Tentu ada pembagian waktu dan tentu ada pembagian prioritas. Jadi Pak Prabowo akan mengupayakan semaksimal mungkin dengan waktu yang ada, tentu diatur jadwalnya oleh tim ya, untuk berkeliling seluruh daerah di Indonesia. Seperti saya saat ini, saya masih menunggu jadwal resmi kapan Pak Prabowo datang ke Sumatera Barat. Nah, sambil menunggu jadwal resmi Pak Prabowo memberikan jadwal kepada kami di Sumatera Barat, apa yang kami lakukan? Selain kami berkeliling secara rutin, seperti saya ditugaskan sehari itu bertemu 8 titik masyarakat. Jadi satu titik itu minimal 200 orang. Saya bisa bertemu sehari dengan masyarakat itu 2.000 orang. Itu baru Andre Rosiade personal ya. Nah, di luar itu kami mengadakan kampanye akbar setiap hari di seluruh kota kabupaten, dan alhamdulillah sudah berjalan 2 hari yang lalu kita di Lubuk Basung Kabupaten Agam dihadiri belasan ribu orang. Ya, tadi malam kita adakan di Pasaman Barat, itu alhamdulillah belasan ribu orang. Ini tingkat kota kabupaten saja, tidak ada tokoh nasional, hanya dihadiri oleh caleg-caleg kami, gitu kan. Nah, besok malam ini insya Allah di Pasaman. Jadi itu akan kita lakukan di 19 kota kabupaten sambil menunggu jadwal resmi Pak Prabowo. Dia menunjukkan apa? Masyarakat meskipun tokoh nasionalnya, lalu bintang filmnya Prabowo atau Mas Gibran belum datang, tapi kampanye akbar tetap berlangsung. Baik. Kita laksanakan. Dan alhamdulillah 15.000, 20.000 orang yang hadir. Seperti itu. Ini menunjukkan dukungan masyarakat real, bukan omon-omon gitu. Baik Bung Andre. Pak Kara, kalau dari Paslon 03 sendiri, tokohnya kemudian yang sudah kita lihat Bu Mega ini sudah turun gunung begitu ya. Baru kemarin selamat ulang tahun juga untuk Bu Mega yang ke-77. Nah, apakah terus akan hadir di kampanye akbar, Pak Kara? Ya, terima kasih Mbak Disti. Pertama begini, saya kira di pasangan Ganjar Mahfud, kami sebetulnya sudah merencanakan semua pergerakan dari kedua pasangan kami ini sudah sejak 28 November. Jadi sampai sekarang sudah bergerak ke hampir 200 titik. Jadi mekanisme pergerakan dirancang berdasarkan kekuatan masing-masing daerah dan basis berdasarkan dari kedua paslon ini. Lalu kemudian peranan Bu Mega, ketua partai dan tokoh-tokoh lain itu sebetulnya merupakan pelengkap dan pendukung gitu ya. Nah, tetapi yang ingin kami garis bawahi sebetulnya lebih dari tokoh-tokoh di level nasional, untuk pasangan Ganjar Mahfud justru yang terpenting adalah juga menampung aspirasi dari bawah, dari lokal. Karena itu mungkin yang menjadi pembeda gitu bisa dilihat kalau di kampanye-kampanye di Ganjar Mahfud, kami justru berusaha menampilkan aspirasi dari bawah. Karena itu banyak sekali video-video maupun aspirasi dari yang disuarakan adalah bukan hanya dari atas tetapi justru dari kalangan rakyat dari yang paling bawah. Nah, itulah karena itu
kami mengambil tema untuk kampanye Akbar ini. Temanya sama, mulai dari tanggal 21 Januari sampai 10 Februari nanti, dengan tema hajatan rakyat, yaitu harapan jutaan rakyat. Nah, itu yang pertama, Mbak Disti. Lalu kemudian yang kedua, sebetulnya perlu dicatat mungkin dunia politik saya kira sekarang semakin modern. 10-15 tahun yang lalu alat ukur utama memang survei ya. Tetapi sekarang saya kira berkembang metode lain yang seiring dengan penetrasi teknologi digital begitu dalam, penetrasi medsos begitu dalam. Sekarang kalau dari data kami hampir 180 juta dari masyarakat Indonesia sudah terpapar bukan hanya satu platform tapi berbagai platform, apalagi platform messenger. Media sosial. Nah dari situ kita bisa lihat bahwa kita tidak hanya bisa melihat dari survei tetapi dari metode yang berbasiskan teknologi digital sebagai alternatif untuk melihat efektivitas dari kampanye. Nah, karena itu kami melihat bahwa berdasarkan metode alternatif ini, kami melihat dari pergerakan Mas Ganjar yang begitu masif ke bawah, apalagi didukung dengan kemarin seperti Bu Mega di Bandung. Saya kira kita melihat ada sebuah gambaran di lapangan yang kelihatannya agak berbeda dengan berbagai hasil survei konvensional yang selalu tertinggal 5 minggu dari apa yang terjadi di lapangan. Jadi menurut Anda dengan turunnya Bu Mega ini sangat berpengaruh begitu ya Pak Kara ya? Sedikit banyaknya pasti berpengaruh. Nah Pak Kara, yang kemudian juga menjadi hangat baru sekali diperbincangkan adalah soal pernyataan Pak Mahfud semalam ini, rencana akan mundur dari kabinet Pak Presiden Joko Widodo begitu sebagai Menko Polhukam, tapi menunggu momentum. Apakah kemudian kampanye di waktu yang sempit ini kemudian menjadi satu alasan dari Pak Mahfud ini supaya all out, kemudian harus mundur dari kabinet? Ada pengaruhnya? Itu salah satunya. Itu salah satunya, tetapi sebetulnya alasan utamanya saya kira ini adalah sebuah kegelisahan moral ya. Saya kira sebuah, mungkin kalau boleh dikatakan sebuah protes dan kritik moral. Prof. Mahfud saya kira ini kemarin sudah disampaikan, keputusan mundur ini sebetulnya sudah firm, tinggal menunggu waktu yang tepat karena tentu tidak bisa langsung mundur begitu saja karena posisi beliau sebagai Menko Polhukam. Tetapi yang ingin disampaikan, Prof. Mahfud selama ini berusaha dan sudah bersepakat dengan Mas Ganjar bahwa meskipun beliau tetap masih menjadi seorang pejabat publik sebagai Menko Polhukam, tetapi beliau betul-betul ingin menghindari adanya konflik kepentingan. Sehingga dari sisi kami itu selalu dengan sebenar-benarnya selalu berusaha dihindarkan adanya penyalahgunaan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye. Nah, apalagi yang dihindari seperti yang kita lihat sekarang, kita sangat prihatin bagaimana seperti misalnya bansos yang betul-betul berasal dari anggaran negara, itu dipolitisasi dan dipersonifikasi. Seolah-olah kalau tidak memilih paslon tertentu, tidak mendapatkan bansos. Bansos adalah milik person tertentu. Nah, ini yang saya kira sangat menjadi latar belakang dari Prof. Mahfud gitu. Karena itu Prof. Mahfud semacam memberikan pesan moral, kritik moral, protes moral gitu bahwa ayolah kita kembalikan ya kan bahwa ini jangan terlalu jauh. Saya kira ada banyak hal sudah terlalu jauh, sudah sangat melampaui batas di mana fasilitas negara disalahgunakan, bansos yang sebetulnya berasal dari negara, berasal dari uang rakyat, berasal dari pajak kita semua itu diklaim untuk keperluan paslon tertentu. Nah, ini saya kira satu hal yang sangat tidak benar, melampaui batas, dan karena itu saya kira harus sama-sama kita protes, dan itu yang ingin disuarakan, ingin digelorakan oleh Prof. Mahfud bahwa hal yang sangat tidak benar dan melampaui batas ini harus kita kembalikan ke realnya, minimal oleh mereka yang masih memiliki hati nurani, agar negara ini tidak terus diselewengkan begitu, sebagaimana yang terus dipertontonkan selama kampanye pemilu ini. Demikian Mbak Disti. Anda sepakat Pak Didu soal ini? Saya kebetulan kami mengalami banyak sekali hal di lapangan, termasuk yang itu tadi adalah serangan lembut, serangan yang keras lebih banyak yang kami alami
izin kadang-kadang langsung dicabut. Nah, sehingga kami dari tim 01 sebenarnya ini sebagian besar timnya ini memang ada di lapangan. Saya sebagai contoh, saya kemarin 2 hari lalu mutar di Sulawesi Selatan tuh 300 km dalam 1 hari untuk memberikan dorongan ke bawah, dan saya menemukan betul bahwa tekanan terhadap orang yang berbeda pilihan dengan penguasa sekarang itu tinggi sekali. Contohnya? Sehingga kami sekarang memiliki namanya strategi 110. 110 maksudnya apabila ada satu orang dari pendukung 01 yang ditekan atau diintervensi oleh penguasa lewat Babinsa, lewat Babin Kantipmas, lewat lurah, maka kami minta 10 orang mendatangi dan memprotes terhadap tekanan tersebut. Karena kalau tidak dilawan, ini menjadi demokrasi akan rusak dan akan mematikan semua aspirasi rakyat karena tekanan semakin tinggi. Dan itu semakin hari semakin terbuka, sehingga saya hanya mengingatkan kepada penguasa, kurangi tekanan karena kami yakin akan muncul perlawanan rakyat. Mungkin teman kami di 03 juga menghadapi hal yang sama. Sehingga menurut kami bahwa ini perlu kebersamaan menyelamatkan demokrasi. Dan di tim 01 itu memang sebagian besar militansinya itu ada di relawan dan partai politik bersama turun ke bawah untuk intinya bahwa demokrasi harus diselamatkan sehingga rakyat betul-betul berdaulat. Betul-betul berdaulat itu tujuannya, sehingga memang butuh perubahan. Itu tema yang kami sedang bawa. Dan kami juga sedang menyiapkan bahwa karena ada pihak yang sudah sangat bernafsu satu putaran, maka kami harus mengantisipasi jangan sampai ada pemaksaan satu putaran tersebut. Nah, itu kita juga sudah antisipasi dengan insya Allah akan menyiapkan betul-betul pasukan pasukan yang harus berteriak apabila terjadi kecurangan, mulai TPS, kelurahan, kecamatan dan seterusnya. Itu kami harus siapkan karena kami sekarang 01 berpendapat bahwa sekarang kita tidak ada tempat mengadu kecuali adalah tangan sendiri menyelesaikan persoalan yang kita hadapi. Itu, Mbak. Itu tadi yang kemudian diutarakan oleh Pak Dido. Kalau Bung Andre sendiri, kalau Pak Mahfud ini kan sudah menyatakan betul akan mundur begitu dari kabinet Presiden Joko Widodo supaya jangan sampai ada konflik kepentingan, penggunaan fasilitas negara. Nah, kalau di Paslon 02 kan kita tahu kemudian Mas Gibran masih menjabat sebagai wali kota Solo begitu. Apakah kemudian akan mengikuti jejak Pak Mahfud juga supaya bisa lebih all out gitulah dan lebih fokus begitu dalam kampanye? Jadi gini Adisti, kami itu fokus sekarang bekerja bagaimana bertemu dengan masyarakat. Dan kami sepakat bahwa kita tidak boleh menggunakan instrumen negara atau alat negara untuk memenangkan kontestasi. Makanya kemarin di Sumatera Barat di Kabupaten 50 kota kami menemukan misalnya ya bagaimana diduga caleg PDI Perjuangan menggunakan fasilitas pendamping PKH ya yang notabene Menteri Sosialnya Bu Risma dari PDI Perjuangan. Ini kita laporkan ke Bawaslu. Ya, jadi kalau kita tidak banyak drama Korea, kita temukan data-data ini, kita laporkan ke Bawaslu. Memang sudah ada salurannya ke Bawaslu begitu ya. Nah, kalau Bung Andre, pertanyaan dugaan caleg PDI Perjuangan menggunakan fasilitas pendamping PKH, di mana Menteri Sosialnya dari PDI Perjuangan. Nah, begini saran saya kepada pasangan 01 dan 03, kalau menemukan adanya kecurangan-kecurangan, lebih baik kita salurkan ke Bawaslu daripada kita mendramatisasi dongeng kecurangan, tapi kita tidak bisa menunjukkan data-data kecurangan. Misalnya ini kan ditemukan ternyata yang di Taiwan kemarin surat suara yang terkirim itu ternyata sudah dicopot dengan pasangan 03 Ganjar Mahfud. Ini kan harus ditelusuri oleh KPU. Kenapa bisa seperti itu? Nah, seperti juga saran saya kepada Bang Sedidu,
kecurangan-kecurangan ini harus ditunjukkan, disampaikan kepada publik, bukan kita membangun narasi-narasi. Jangan sampai kita memaksakan kehendak, contoh ya, kayak Baik, kemarin, Andre. fasilitas TNI dipaksakan dipakai, padahal TNI ini harus bersikap secara netral. Lalu Ya, kita sepakat itu kalau TNI, Polri, dan ASN itu memang harus netral, Bung Andre. Ya, tapi juga drama mungkin Korea. gini, Bang Nah, Andre. gantian dong. Saya belum selesai bicara. Kita gantian. Tadi bapak-bapak bicara, saya kan nggak nyela. Oke, silakan. Belum menang saja nggak bisa Kita berdemokrasi. nyela karena gitu Anda loh. menyebut nama kita. Nah, jadi nanti tinggal ditanggapi. Jadi maksud saya kita sepakat. Tiga pasang ini sepakat untuk kita jangan ada kecurangan. Jangan ada penggunaan fasilitas negara. Jangan ada penggunaan instrumen negara. Nah, Betul. Dan kalaupun saya ditemukan berharap- itu harus ada buktinya dan juga harus ada bukti. salurannya di Bawaslu. Nanti kita salurkan akan ke Bawaslu. Baik, Bung Jangan Andre. kita drama Korea, omong-omong membangun opini sesat. Oke. Ya, sama dengan yang Anda lakukan sekarang, seakan-akan drama ada Korea kecurangan. juga. padahal Oke, tidak bisa Bung Andre, membuktikan. Pak Didu, Nah, maaf, itu saya betul. harus kembali potong karena memang kita harus jeda dulu sejenak. Kita akan lanjutkan Ya. nanti dialognya. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi.